Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik pelajar. Kami dari tim fk.ujiantulis.com akan menyajikan materi matematika tentang induksi matematika. Induksi matematika, sebagaimana Anda tahu, merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematik. Dalam matematika, induksi matematika merupakan sebuah dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Baik, kita akan bersama M. Son Muslimin, bagian dari tim fk.ujiantulis.com. Saya Kang Asep Dewan. Semoga bermanfaat adik-adik pelajar dimanapun Anda berada. Induksi matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang induksi matematika. Jadi biasanya ini dipakai untuk langkah-langkah pembuktian. Langkah-langkah penyelesaian dengan induksi matematika. Pertama, buktikan untuk n sama dengan 1 benar. Langkah kedua, misalkan untuk n sama dengan k pernyataan benar. Langkah ketiga, dengan memakai langkah 2, buktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Soal 1, buktikan bahwasanya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai ditambah 2n-1 hasilnya sama dengan n kuadrat. Nah, cara menyelesaikan yang pertama gini, langkah 1 kita buktikan untuk n sama dengan 1 ya. Ketika n-nya sama dengan 1, maka di kiri akan jadi 1. Cuman satu suku aja ya gitu. Nah, terus nanti yang di kanan itu 1 kuadrat. Memang betul 1 sama dengan 1 kuadrat. Kita juga boleh sih nambahkan n sama dengan 2, n sama dengan 3 dan seterusnya ya gitu. Kalau n-nya sama dengan 2, yang di kiri akan menjadi 1 ditambah 3. Sementara ruas kanan akan jadi 2 kuadrat. Jadi 1 tambah 3 itu adalah 4. 2 kuadrat juga 4, ternyata sama. Terus langkah yang ketiga, belum yang ketiga ya, kita coba aja n-nya 3. Kalau n-nya 3 berarti di sini 3 suku, 1 tambah 3 tambah 5, yang di kanan berarti adalah 3 kuadrat. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9, yang di kanan adalah 9. Ternyata 9 sama dengan 9, berarti sama ya, begitu seterusnya. Tapi kalau kita gini terus nggak akan selesai ya. Makanya ini harus kita tutup dengan langkah 2 dan 3. Langkah kedua, kita misalkan untuk n sama dengan k benar ya. Jadi kalau n-nya sama dengan k, maka akan menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Ditambah dengan 2k min 1. Kuadrat nanti akan sama dengan k kuadrat. Kita anggap bentuk ini benar. Terus kemudian nanti langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, yaitu untuk n sama dengan k plus 1. Ada hal yang perlu diingat, pada langkah 3 ini kita harus selalu memakai langkah 2. Nah, pertama saya selesaikan dulu aja ruas kanan yang gampangnya ya. Ruas kanan itu hanyalah berupa n kuadrat ya. Betul, yang kanan hanya berupa n kuadrat. Kalau n-nya adalah k plus 1, maka bentuk ini akan menjadi k plus 1 kuadrat. Masalah selesai ya gitu, untuk ruas kanan. Nah, sekarang untuk ruas kiri kita buktikan nanti akan sama dengan ini ya. Jadi nanti selanjutnya ruas kiri. Ruas kiri itu berupa ini. 1 ditambah 3 ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya. Oke. Ditambah terakhir adalah 2n min 1. Nah, sebaiknya ini suku saya lengkapi, maksudnya saya tambahin satu suku aja di kirinya ya. Sebelum 2n min 1 itu apa? Yaitu nanti akan jadi gini, 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya. Kita lihat aja, ini kan selisihnya 2, ini 2, ini 2. Kalau saya punya sebuah suku, untuk mendapatkan yang di kirinya berarti dikurangi 2. Ini supaya menjadi yang di kiri kurangi 2. Ini supaya menjadi yang di kiri kurangi 2 dan seterusnya ya gitu. Berarti gini, ini kalau pengen mendapatkan sebelah sininya berarti tinggal dikurangi
2. Maka jadinya nanti adalah 2n min 3 ya. Oke ya, ngerti ya? 2n min 1 dikurangi 2 jadi 2n min 3. Baru nanti saya tambah suku berikutnya yaitu 2n min 1 ya gitu. Bentuk ini sama aja dengan yang atas. Sebelum 2n min 3 apa? Di sini 2n min 5. Sebelum 2n min 5 apa? 2n min 7. Sebelumnya nanti 2n min 9 dan seterusnya ya gitu. Jadi nanti ini berkurang 2 terus ya kalau ke kiri. Kalau ke kanan gimana? Tambahin 2. Ini tambahin 2 jadi ini, tambahin 2 jadi ini, tambahin 2 jadi ini. Ini tambahin 2 jadi ini gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan mensubstitusikan nilai n sama dengan k plus 1. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. N-nya silakan diganti K plus 1, baru dikurangi 3 ya, baru ditambah seterusnya adalah 2N min 1. N-nya itu adalah K plus 1 min 1. Nah, jadi akan saya dapati bentuknya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Ini kalau saya kalikan akan menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 3. Baru saya tambah, ini kalau saya kalikan akan menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 1. Nah, maka dapatnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya. Ditambah yang ini akan menjadi 2K min 1 ditambah yang seterusnya adalah 2K plus 1. Ingat ya, langkah 3 ini harus selalu memakai langkah 2 ya gitu. Tadi udah diingatkan di teorinya, dengan memakai langkah 2 buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1 ya gitu. Langkah 2 apa sih isinya? Ini loh langkah 2 itu isinya. Nah, saya copy saja biar jelas langkah 2. Nah, jadi nanti kalau kita lihat yang ada di sini nih, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K min 1, ini mestinya nggak ada kuadrat ya. Betul, nggak ada kuadrat. Harusnya nggak ada kuadrat. Kita lihat aja ke atas ini ada kesalahan. Jadi ini sampai 2N min 1 ya, itu N-nya diganti K ya gitu. Berarti nanti 2K min 1 kuadrat, tanpa kuadrat ya. Yang kuadrat yang sebelah sini. Jadi nanti kelihatannya setelah lihat ini nggak ada kuadrat. Nah yang ini berarti boleh saya ganti dengan K kuadrat. Nah, jadi bentuk ini ke sini ya. Bentuknya nanti tinggal menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu ya. Nah, bentuk ini sama artinya dengan K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 kuadrat sama dengan yang mana nih? Lihat. Oh, sama dengan yang ini ya, berarti sama dengan ruas kanan. Jadi ini sudah sama dengan ruas kanan. Padahal ini tadi asalnya dari mana? Ini asalnya dari ruas kiri. Ternyata ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Jadi kalau kiri sudah sama dengan kanan, berarti ini sudah terbukti. Oke, sobat-sobat, dimanapun Anda berada, kita coba untuk contoh 2, induksi matematika. Nah, di sini buktikan bahwasanya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai N kuadrat sama dengan 1/6 N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1. Langkah pertama, kita coba untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 aja semuanya udah cukup ya. Kalau N-nya 1, ruas kiri hanya 1 suku, 1 kuadrat. Ruas kanan akan menjadi 1/6 dikali N-nya 1. Terus ini N-nya 1 tambah 1 berarti 2. N-nya 1, 2 tambah 1, 3 ya. 3 kali 2, 6. Dikalikan 1/6, 1 ya. Jadi 1 sama dengan 1. Itu ketika N-nya sama dengan 1. Ketika N sama dengan 2, maka ruas kiri adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Jadi saya dapati 1/6 dikali 2. Kita coba di sini 2 tambah 1 itu 3. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 ya. Nah gitu.
Ini 1 tambah 4, berarti yang di sini 5 ya. Ini 2 kali 3, 6, dengan 6 habis, maka tinggal 5. Oh, sama ya gitu. Kalau mau coba n-nya sama dengan 3. Nah, tapi sebenarnya 1 aja udah cukup ya. Langkah kedua, kita misalkan ketika n sama dengan k ya. Ketika n sama dengan k, apa jadinya ya? Jadinya adalah 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah seterusnya. Ditambah k kuadrat. Sama dengan 1 per 6k dikalikan dengan k plus 1, kemudian dikalikan dengan 2k plus 1. Langkah 3, kita buktikan untuk n sama dengan k plus 1. Kalau n-nya k plus 1 itu. Nah, pertama kita hitung dulu yang gampang, yaitu ruas kanan. Ruas kanan itu bentuknya adalah 1/6n dikali n plus 1 dikalikan 2n plus 1. Nah, ini coba kita substitusi, apa jadinya kalau n-nya nanti k plus 1 ya. Jadi 1/6, n-nya nanti k plus 1. Ini n-nya adalah k plus 1. Baru ditambah 1. Yang di sini 2, n-nya adalah k plus 1. Ditambah 1 lagi ya. Jadi saya dapati jadinya 1 per 6 dikalikan k plus 1 dikalikan k plus 2 dikalikan yang di sini 2k ditambah 2 ditambah 1 ya. Sehingga hasilnya 1/6 k plus 1 kali k plus 2, yang ini akan menjadi 2k plus 3. Nah, sekarang kita mainkan untuk ruas kiri. Bentuk ruas kiri adalah seperti ini ya. Ini kita copy saja ya. Jadi untuk ruas kiri. Nah, sama dengan seperti ini. Jadi nanti gini. Ini kan terus ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti sebelum n adalah n-1. Maka nanti saya tulis 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, ini kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya, ditambah sebelum n itu pastilah n-1, baru ditambah n kuadrat. Nah, sekarang ini masukkan saja n-nya itu adalah k plus 1, jadi tinggal disubstitusi ke sini, sehingga akan saya dapati yaitu nanti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, tambah dan seterusnya. Silakan masukkan n-nya adalah k plus 1. Dikurangi 1 kuadrat, baru nanti yang di sini adalah k plus 1 lagi nih. Nah, gitu. Jadi saya dapati 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya. Nah, ini 1 dikurang 1 kan habis, tinggal k. Maka di sini tinggal k kuadrat ditambah k plus 1 kuadrat. Nah, bagian yang ini itu akan ada di pemisalan ya, sudah dimisalkan di langkah kedua ya gitu. Jadi di langkah kedua tadi sudah seperti ini nih. Bahwasanya 1 kuadrat sampai ini ya, itu hasilnya adalah 1/6 ini. Nah, ini bisa kita pakai nih gitu. Jadi nanti bentuk yang ini itu artinya sama aja dengan ini ya, yaitu akan menjadi 1/6k dikalikan k plus 1 dikalikan 2k plus 1 gitu ya. Nah, setelah itu nanti bentuk yang ini itu akan jadi apa nih itu. Jadi nanti menjadi 1/6k menjadi seperti ini ya, 1/6k dikali k plus 1 dikalikan 2k plus 1 ditambah k plus 1 kuadrat. Nah, sekarang yang ini bisa saya utak-atik nih, enaknya ada yang dikeluarkan yaitu 1/6 k plus 1. Kalau 1/6 k plus 1 keluar, nah, ini dengan yang keluar tinggal k dikalikan 2k plus 1. Gitu ya. Nah, di sini udah keluar 1/6 nih, padahal nggak ada 1/6-nya nih gitu. Atau ditulis di sini 1/6 dikali 6. Nah, nanti 1/6-nya keluar maka tinggal 6 ya gitu. K plus 1 udah keluar, maka k plus 1 kuadrat tinggal k plus 1 saja. Nah, jadi akan saya dapati hasil ini sama aja 1/6 dikalikan k plus 1.
Ini kalau saya kalikan akan menjadi 2K kuadrat ditambah K. Baru ditambah dengan 6K, baru ditambah dengan 6. Nah, gitu. Berarti akan saya dapati 1/6 dikalikan K plus 1. Dikalikan 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Sehingga saya dapati hasilnya adalah 1/6 K plus 1. Nah, gitu ya. Ini nanti bisa saya faktorkan lagi ya gitu. Jadi nanti 2K kuadrat itu adalah K dikalikan dengan 2K. Kelihatannya gitu ya. Di sini kelihatannya adalah K plus 2, itu di sini K plus 3. Kelihatannya gitu. Coba saya kalikan dalam 4K, yang di sini 3K, pas ya jumlahnya 7K ya. Bentuknya seperti ini. Apakah ini sudah sama dengan yang di sini tadi ini gitu. Jadi yang ruas kanan itu kan bentuknya seperti ini nih. Apakah sama persis nih? Mari kita lihat. Nah, ini yang ruas kanan ya gitu. Nah, ternyata bentuk yang di sini 1/6 K plus 1 sama, K plus 2 ini sama, 2K plus 3 sama. Berarti bentuk yang ini udah sama dengan ruas kanan. Jadi kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan berarti terbukti. Soal ketiga, buktikan bahwa 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 ditambah dan seterusnya ditambah 1/n kali n plus 1 sama dengan n per n plus 1 ya. Nah, caranya gimana ya? Langkah pertama, kita substitusi untuk n sama dengan 1. Ketika n-nya 1, maka yang ruas kiri itu akan menjadi satu suku saja, yaitu 1 dikali 2. Sementara ruas kanan ini nanti akan menjadi 1/1 plus 1. Jelas bahwasanya yang di kiri itu adalah setengah, yang di kanan setengah, jadi jelas sama ya. Nah, sebenarnya cukup untuk n-nya 1 aja ya, tapi kalau pengen nyoba lagi n-nya sama dengan 2 silakan. Ketika n-nya sama dengan 2, yang di kiri berarti akan menjadi 2 suku, 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3. Sama dengan yang di kanan nanti akan menjadi 2/2 ditambah 1 ya. Berarti ini 1/2, kalau saya jadikan per 6 akan jadi 3/6, sementara yang di sininya akan jadi 1/6, yang di sini akan menjadi 2/3. Maka yang di kiri 3 tambah 1 adalah 4/6, yang di kanan adalah 2/3. Betul ya? 4/6 kalau disederhanakan jadi 2/3 ya. Kalau masih nggak yakin lagi boleh masukin n-nya sama dengan 3 ya. Kalau n-nya sama dengan 3, yang di kiri jadi 3 suku. 1/2, kemudian 1/6, kemudian 1/12 ya. Yang di kanan adalah 3 dibagi 3 plus 1. Nah, maka yang di kiri samakan penyebut jadi 12, sehingga yang ada di sini akan jadi 6, yang di sini akan jadi 2 ya, baru saya tambah dengan 1 ya, yang di kanan 3/4. 6 tambah 2 tambah 1 adalah 9/12, ini akan sama dengan 3/4 dan ini pasti benar ya gitu. Nah, langkah seterusnya yaitu langkah kedua itu adalah langkah pemisalan ya gitu. Jadi pemisalannya gimana? Misalkan untuk n sama dengan k pernyataan benar ya. Jadi kalau n-nya sama dengan k, sebenarnya saya cukup mengganti n yang ada di sini dengan k ya. Mari kita lihat ya. Nah, ini saya copy saja ke bawah biar kelihatan. Nah, n sama dengan k. Jadi ini langsung aja saya ganti n-nya dengan k. Oke ya, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Sama persis ya. Oke, cuman n-nya saya ganti k. Nah, selanjutnya ini saya hapus saja dulu. Nah, langkah ketiga itu adalah kita coba buktikan, yaitu untuk n sama dengan k plus 1 ya. Kita harus memakai langkah 2, buktikan bahwasanya pernyataan ini benar ya. Jadi nanti kita lihat lagi ya tadi hasil kopinya ya. Nah, kita coba dulu di bagian ruas kanan. Ruas kanannya berupa apa sih itu? Ruas kanan adalah berupa n dibagi n plus 1. Langkah seterusnya ganti n-nya dengan k plus 1.
Jadi K plus 1 dibagi K plus 1 ditambah 1. Jadi yang atas akan menjadi K ditambah 2, yang bawah yang atas K tambah 1, yang bawah adalah K ditambah 2. Nah, gitu. Nah, sekarang kita kerjakan untuk ruas kiri. Ruas kiri seperti apa nih? Nah, seperti inilah ruas kirinya ya. Oke. Ruas kiri seperti ini. Ini ruas kanannya saya buang ya. Nah, gitu. Nah, cuman lebih enak seperti biasanya, seperti soal 1 dan 2 ya. Saya harus memberikan satu suku di sini nih gitu. Jadi nanti ini akan saya tulis menjadi seperti ini. Sama persis. Nah, cuman sebelum ini, jadi sebelum 3 di sini 2, sebelum 4 di sini 3 ya. Gitu. Sebelum 2 di sini 1, sebelum 3 di sini 2 dan seterusnya. Maka ini sebelum n di sini adalah n plus 1, n min 1. Nah, baru sebelum n plus 1 di sini n ya. Baru nanti suku terakhirnya adalah yang ini. 1 per n dikali n plus 1. Nah, ini n-nya kita substitusi lagi, yaitu dengan apa? Yaitu dengan K plus 1 ya. Jadi kalau kita substitusi dengan K plus 1, maka bentuknya menjadi seperti ini. 1 per n-nya silakan diganti K plus 1. Dikurang 1 dikalikan apa ini? K plus 1. Nah, gitu. Baru ditambah 1 per K plus 1. Ini K plus 1 tambah 1. Nah, jadi nanti K plus 2 ya itu. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Tambah 1 per, yang ini sama aja K, baru saya kalikan K plus 1. Nah, baru saya tambah, yang di sini adalah 1 per K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, langkah 3 ini selanjutnya harus memakai langkah 2. Mari kita lihat yang ada di langkah 2 tadi ya. Oke, warnanya hijau ini ya. Apa yang kita dapat di langkah 2? Bahwasanya ada sesuatu yang bisa diganti gitu ya. Nah, inilah langkah 2. Jadi kalau kita amati, di sini ada bentuk yang sama dengan langkah 2 ya. Dari sini sampai sini ya. Nah, sama persis dengan yang warna hijau ini. Nanti bisa diganti K per K plus 1. Sehingga hasilnya ini akan menjadi K per K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 kali K plus 2. Seperti ini. Sehingga di sini ada penyebut K plus 1 itu bisa saya keluarkan 1 per K plus 1. Kalau udah keluar, maka tinggal pembilang saja K ditambah 1 per K plus 1 keluar, maka di sini adalah K plus 2. Nah, itu. Nah, kalau udah seperti itu, maka jadinya adalah 1 per K plus 1. Nah, ini tinggal saya samakan penyebutnya aja, yaitu K plus 2. Sehingga ini K ini dikali K plus 2, maka akan menjadi K kuadrat ditambah 2K. Baru hasilnya nanti akan ditambah 1. Nah, sehingga yang atas ini bisa difaktorin menjadi K plus 1 dikali K plus 1. Sementara yang bawahnya itu adalah K plus 1 dikali K plus 2. Otomatis ada bagian yang sama sehingga K plus 1 ini bisa dicoret. Maka dapatnya adalah ini pembilangnya K plus 1, penyebutnya K plus 2. Nah, kita lihat apakah ini sudah sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya tadi akan jadi apa nih itu? Yaitu telah menjadi K plus 1 bagi K plus 2. Sama nggak ya? Nah, ternyata sama ya. K plus 1 per K plus 2. Sehingga ini akan sama dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka ini berarti terbukti.
Soal 4, buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai n pangkat 3 sama dengan setengah n kali n plus 1 kuadrat ya. Jadi nanti langkah pertama kita coba untuk n-nya 1. Maka ruas kiri berarti cuma ada satu suku yaitu 1 pangkat 3. Sementara ruas kanan nanti akan jadi setengah dikali n-nya 1 dikalikan n plus 1. Yaitu 2 kuadrat. Jadi yang di kiri 1, setengah kali 2 adalah 1. Jadi kiri kanan sama ya. Terbukti. Ini 1 kuadrat ya, tetap aja 1. Nah, kalau mau coba sekalian ketika n-nya 2. Ketika n sama dengan 2, maka ruas kiri adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Yang ruas kanan setengah kali n-nya 2, 2 plus 1 nanti 3 kuadrat. 1 tambah 8. Ini 2 dengan setengah habis, maka tinggal 3 kuadrat, jadi artinya 9 sama dengan 9. Kalau misalkan masih mau lagi, coba sekali lagi, yaitu ketika n-nya 3, yaitu 1 pangkat 3, tambah 2 pangkat 3, yaitu 8, tambah 3 pangkat 3, 27, nih gitu. Nah, sekarang ketika n-nya 3, di sini akan menjadi setengah dikali 3 dikali 4 kuadrat. 1 tambah 8, 9 tambah 27 itu adalah 36. Setengah kali 4, 2 kali 3, 6 kuadrat. Ini jadinya 36. Langkah kedua, kita misalkan untuk n sama dengan k, pernyataan ini benar. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah nanti k pangkat 3. Nah, ini akan sama dengan setengah k dikalikan k plus 1 kuadrat. Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga ini untuk n sama dengan k plus 1. Tinggal kita ngurus ruas kanannya dulu. Ruas kanan ini akan berupa setengah n dikali n plus 1 kuadrat. Gitu. Jadi nanti n-nya diganti k plus 1. Setengah n-nya diganti k plus 1 dikalikan nanti k plus 1 kuadrat. Sementara ruas kiri berupa ini ya. Nah, sebelum n pangkat 3, di sini berarti akan ada n-1 pangkat 3 ya. Jadi nanti di sini ya n-1 pangkat 3, baru saya tambah n pangkat 3. Nah, itu. Nah, sekarang ini akan saya dapati. Sekarang n-nya diganti k plus 1, sehingga nanti akan menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 tambah seterusnya ya. N-nya diganti k plus 1 dikurang 1, sehingga akan menjadi k pangkat 3, yang di sini akan menjadi k plus 1 pangkat 3. Nah, sekarang yang bagian ini ada penggantinya nih gitu. Berdasarkan pemisalan di langkah 2 ya. Nah, nilainya sama dengan ini nih, setengah k dikalikan k plus 1 kuadrat ya, gitu. Jadi nanti yang di sini akan menjadi setengah k dikalikan k plus 1 kuadrat. Jadi akan saya dapati bentuknya adalah setengah k dikalikan k plus 1 kuadrat. Baru saya tambah dengan k plus 1 pangkat 3. Nah, ini artinya sama aja 1/4
K kuadrat, baru nanti saya kalikan dengan K plus 1 kuadrat. Baru hasilnya saya tambah dengan K plus 1 pangkat 3. Nah, ini akan ada yang bisa kita keluarkan. Pertama yang kita keluarkan adalah seperempatnya. Seperempat keluar dikalikan K plus 1 kuadrat. Nah, ini keluar, maka tinggal K kuadrat. Kalau ini kan nggak ada seperempat ya, artinya seperempat dikali 4 ya, maka di sini akan muncul 4 ya. Nah, K plus 1 pangkat 3 udah keluar K plus 1 kuadrat, maka tinggal K plus 1 pangkat 1. Jadi hasilnya sama dengan 1/4 K plus 1 kuadrat, yang di sini nanti tinggal K kuadrat ditambah dengan 4K ditambah dengan 4 ya. Bentuk yang terakhir ini bisa saya tulis yaitu 1/4 dikalikan K plus 1 kuadrat. Sementara yang di sini ini artinya sama aja K plus 2 kuadrat ya, yaitu K kuadrat plus 4K plus 4. Nah, bentuk ini itu bisa saya satuin ya gitu. Kalau seperempat itu kan setengah kuadrat. Ini K plus 1 kuadrat saya tulis K plus 1-nya aja dulu. Ini K plus 2 kuadrat saya tulis K plus 2, baru nanti kuadratnya saya taruh di sini ya gitu. Nah, jadi nanti bentuk ini apakah sudah sama dengan ruas kanan nih? Mari kita lihat yang ruas kanannya. Ruas kanannya adalah yang ini nih. Nah, ini ruas kanan ya, udah sama kan? Nah, jadi ini udah sama dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti artinya ini sudah terbukti. Nah, ini kelihatannya belum sama ya. Ini K plus 2, ini harusnya di sini K plus 2. Mari kita lihat apa kesalahannya. Kesalahannya di sini nih. Ini ketika N sama dengan K plus 1, maka nanti ini setengah N kali N plus 1 kuadrat. Sekarang N-nya diganti K plus 1, maka ini akan menjadi K plus 1. Yang di sini K plus 1 ditambah 1, harusnya di sini sudah menjadi K plus 2 ya, itu. Jadi nanti di sini ini K plus 2 ya. Oke. Jadi udah sama persis dengan ini, jadi sudah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Soal 5, jika N bilangan asli, buktikan N pangkat 3 min N selalu habis dibagi 6. Langkah pertama, kita coba untuk N sama dengan 1. Maka nanti N pangkat 3 dikurangi N itu sama dengan 1 min 1, yaitu nanti 0. Habis dibagi 6 ya itu. Kalau misalkan N-nya 2 gimana? Kita coba aja ya gitu. N-nya 2 berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2 ya. 8 dikurangi 2 berarti 6. Oh, ternyata habis dibagi 6 juga ya. Nah, terus kalau N-nya sama dengan 3 gimana? Berarti nanti 3 pangkat 3 dikurangi 3. Jadi nanti 27 dikurangi 3 itu adalah 24 ya. Nah, baik 0, baik 6, maupun 24 ini akan habis dibagi 6. Itu. Nah, terus yang kedua, kita misalkan untuk N sama dengan K. Jadi misal K pangkat 3, jadi ini N-nya diganti K. K pangkat 3 min K habis dibagi 6. Nah, sekarang langkah berikutnya kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi langkah ketiga kita coba N sama dengan K plus 1. Dan ini akan memakai langkah 2. Nah, jadi nanti saya akan mendapati N pangkat 3 min N. N-nya adalah K plus 1. K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1. Nah, gitu. Nah, ini ketika saya hitung, terserah mau diuraikan boleh, atau nanti keluarkan aja K plus 1 ya. Atau jika saya uraikan, ini akan menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1.
min K min 1. Sehingga jadinya adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat plus 2K. Nah, kita harus memakai langkah 2 nih. Di langkah 2 ada bentuk K pangkat 3 min K. Gitu ya. Nah, sehingga di sini K pangkat 3 udah ditulis, maka nanti tinggal 3K kuadrat. Nah, di sini kan 2K ya itu. Padahal udah min K, berarti di sini harus 3K ya. Min K tambah 3K yaitu 2K. Nah, di sini ini habis dibagi 6 ya. Ini kasusnya habis dibagi 6. Dari mana tahu itu ya? Nah, menurut langkah 2. Gitu. Nah, sekarang bentuk yang ini gimana nih? Gitu. Ketika saya punya bentuk yang itu, yaitu nanti 3K kuadrat ditambah 3K. Gitu ya. Kalau saya keluarin 3K, maka nanti di sini akan menjadi K ditambah 1 ya gitu. Nah, di antara dua bentuk ini salah satu pasti genap. Kalau K-nya ganjil, maka K plus 1 genap. Kalau K-nya genap, ya udah ya gitu. Jadi ini salah satu genap ya gitu. Gitu. Jadi kalau 3 dikali bilangan genap, pasti otomatis habis dibagi 6. Jadi karena ini habis dibagi 6, jumlah dua bilangan yang habis dibagi 6 pastilah habis dibagi 6. Sehingga nanti N pangkat 3 min N habis dibagi 6. Soal ke-6, untuk setiap N bilangan asli, buktikan bahwa X pangkat N dikurangi Y pangkat N selalu habis dibagi oleh X min Y ya. Jadi nanti langkah pertama kita coba pada saat N sama dengan 1 ya. Pada saat N sama dengan 1, maka nanti X pangkat N dikurangi Y pangkat N, ini akan menjadi X min Y. Otomatis bentuk ini pasti habis dibagi X min Y. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau saya coba N-nya sama dengan 2 sekalian ya. Jadi ketika N sama dengan 2, maka nanti X pangkat N dikurangi Y pangkat N, itu artinya sama aja X kuadrat dikurangi Y kuadrat ya. Dan ini kalau saya faktorkan menjadi X min Y dikalikan X plus Y. Ini pun dia akan habis dibagi X min Y. Habis dibagi X min Y. Nah, kalau misalkan saya pilih N-nya sama dengan 3, maka bentuk X pangkat N dikurangi Y pangkat N itu akan menjadi X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3. Dan ini ketika saya faktorkan menjadi X min Y dikalikan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat ya. Nah, ini menunjukkan dia juga habis dibagi X min Y. Gitu. Nah, sekarang kita coba langkah kedua ya. Langkah kedua itu pemisalan ya gitu. Misal X pangkat N dikurangi Y pangkat N, atau jangan pakai N ya, pakai K saja. Misal untuk N sama dengan K benar. Artinya X pangkat K dikurang Y pangkat K selalu habis dibagi X min Y. Sekarang langkah ketiga itu kita pakai untuk N sama dengan K plus 1 ya. Jadi nanti langkah ketiga kita akan memakai N sama dengan K plus 1. Nah,
Untuk kondisi ini, berarti saya akan mendapatkan gini, yaitu X pangkat N dikurangi Y pangkat N itu akan sama dengan X pangkat K ditambah 1 dikurangi Y pangkat K ditambah 1. Nah, jadi nanti bentuk ini bisa saya tulis menjadi X pangkat K dikalikan X pangkat 1 dikurangi nanti Y pangkat K dikalikan Y pangkat 1. Nah, pada langkah ketiga ini kita harus memakai langkah 2. Jadi harus ada bentuk X min K dikurangi Y pangkat K ya. Jadi nanti di sini sudah ada X pangkat K. Jadi nanti di sini akan saya kurangi Y pangkat K. Cuman bentuk ini tentunya berbeda dengan atas. Supaya masih sama, ini saya kali lagi saya tambah lagi Y pangkat K, kemudian saya kali X ya. Jadi bentuk ini sebenarnya sama aja dengan bentuk yang ini ya. Baru saya kurangi Y pangkat K dikali Y ya. Jadi nanti kalau saya kalikan, ini saya kali ini ya. Ini saya anggap satu suku nih. Jadi nanti X pangkat K dikurangi Y pangkat K dikali X ditambah Y pangkat K dikali X ya, dikurangi Y pangkat K dikali Y. Jadi nanti akan saya dapati X pangkat K dikurangi Y pangkat K dikali X ditambah Y pangkat K saya keluarkan, maka di sininya adalah X min Y ya. Nah, jadi yang bagian ini itu akan habis dibagi X min Y. Kok bisa? Ya, ini sesuai pemisalannya selalu habis dibagi X min Y ya, bentuk X pangkat K dikurangi Y pangkat K. Kalaupun dikali X ya nggak memberikan pengaruh. Sementara yang bagian kanan ini karena mengandung X min Y, maka dia pasti selalu habis dibagi X min Y. Nah, jadi nanti kalau bagian suku pertama habis dibagi X min Y, suku kedua habis dibagi X min Y, otomatis jumlahnya habis dibagi X min Y ya. Jadi nanti X pangkat N min Y pangkat N habis dibagi X min Y. Jadi terbukti ya. Buktikan bahwa untuk setiap N bilangan asli, maka X pangkat 2N plus 1 ditambah Y pangkat 2N plus 1 selalu habis dibagi oleh X plus Y ya. Nah, jadi langkah pertama nanti kita coba untuk N sama dengan 1. Nah, jadi nanti kalau N sama dengan 1, X pangkat 2N min 1 ditambah Y pangkat 2N min 1, ini akan sama aja X plus Y. Tentu saja bentuk ini habis dibagi oleh X plus Y. Nah, sekarang kita coba aja sekalian untuk N sama dengan 2 dan 3 ya. Kalau misalkan N sama dengan 2 ya gitu. Maka nanti X pangkat 2N min 1 ditambah Y pangkat 2N min 1. Masukkan saja N-nya 2 ya, 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Jadilah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Nah, bentuk ini ketika saya faktorkan, maka nanti akan menjadi X ditambah Y dikalikan dengan X kuadrat min XY ditambah Y kuadrat ya. Jadi bentuk ini pun sama karena mengandung X plus Y, berarti dia habis dibagi oleh X plus Y. Nah, sekali lagi ya, sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Karena biasanya di induksi kita hanya mencoba pada saat N-nya 1 ya, ini biar puas saja. Ketika N sama dengan 3, maka nanti X pangkat 2N min 1 ditambah Y pangkat 2N min 1 sama dengan X pangkat 2 kali 3, 6 dikurangi 1, 5, baru ditambah Y pangkat 5. Dan bentuk ini nanti akan bisa difaktorkan, yaitu nanti akan menjadi X ditambah Y dikalikan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3Y ditambah dengan X kuadrat Y kuadrat
dikurangi XY pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 4 ya, seperti itu. Tentu saja karena faktornya mengandung X plus Y, maka bentuk ini pun akan habis dibagi X plus Y. Oke ya, langkah pertama saya anggap selesai. Jadi kita coba langkah 2 dengan metode pemisalan. Langkah 2, misal untuk N sama dengan K benar. Jadi kesimpulannya X pangkat 2K min 1 ditambah Y pangkat 2K min 1 ya. Ini selalu habis dibagi. X plus Y untuk setiap Y asli. Y anggota bilangan asli. Gitu ya. Nah, sekarang langkah ketiga. Kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi nanti di langkah ketiga, kita pakai pada saat N sama dengan K plus 1. Jadi nanti kita punya bentuk X pangkat 2N min 1 ditambah Y pangkat 2N min 1. Masukkan N-nya adalah K plus 1. Jadi nanti X pangkat 2 dikalikan K plus 1 dikurangi 1 ditambah Y pangkat 2 K plus 1 dikurangi 1. Maka bentuk ini akan menjadi X pangkat 2K ditambah 2 dikurangi 1 ya. Berarti nanti plus 1 baru saya tambah Y pangkat 2K plus 1 juga. Nah, bentuk ini bisa saya tulis menjadi X pangkat 2K min 1. Nah, baru saya kali X kuadrat. Oke ya, jadi kalau ini saya kali dengan ini, maka pangkatnya dijumlah jadinya 2K plus 1. Terus bagian Y pangkat 2K plus 1, berarti bisa saya tulis Y pangkat 2K min 1, baru dikali Y kuadrat juga. Maka saya dapati, yaitu nanti X pangkat 2K min 1. Nah, ini perlu diapain nih? Gitu. Nah, kita lihat bentuk ini kan harus memakai langkah 2 ya. Langkah 2 di sini itu ada bentuk X pangkat 2K min 1 ditambah Y pangkat 2K min 1. Maka nanti di sini perlu saya tambahin dengan Y pangkat 2K min 1 biar seperti langkah 2. Nah, cuman untuk menetralisir ini berarti tetap harus saya kurangi dengan Y pangkat 2K min 1. Nah, baru saya kali X kuadrat. Otomatis bentuk yang segini panjang sama aja yang bagian ini ya. Terus yang belakang gimana? Yang belakang biarkan saja tetap, yaitu nanti Y pangkat 2K dikurangi 1 baru saya kali dengan Y pangkat 2. Nah, terus jadinya ketika saya kalikan, ini boleh dikali satu-satu, tapi yang dua suku ini saya kalikan aja langsung dengan ini. Jadi X pangkat 2K min 1 ditambah Y pangkat 2K min 1. Ini sengaja saya satukan biar mirip dengan langkah 2. Baru nanti saya kalikan X kuadrat dikurangi Y pangkat 2K min 1. Nah, nanti saya kalikan X kuadrat lagi. Baru saya tambah dengan Y pangkat 2K min 1. Nanti saya kali dengan Y kuadrat. Maka saya dapati yaitu nanti X pangkat 2K min 1 ditambah Y pangkat 2K min 1 dikali X kuadrat. Nah, ini ada dua suku yang sama. Ada kesamaannya ya, yaitu nanti Y pangkat 2K min 1. Kalau saya keluarkan, maka nanti di sini tinggal X kuadrat min Y kuadrat. Dan yang bagian akhir, ini bisa saya faktorkan menjadi X plus Y dikali X min Y. Jadi yang bagian sini, yang depan ini udah pasti habis dibagi oleh X plus Y. Kenapa bisa? Karena sudah seperti langkah 2. Sedangkan yang bagian sini, karena mengandung X plus Y, ini pasti habis dibagi X plus Y.
Dengan demikian jumlah dari ini itu pastilah akan habis dibagi X plus Y, yaitu nanti X pangkat ini ya 2n-1 ditambah Y pangkat 2n-1. Jadi terbukti ya. Jadi X pangkat 2n-1 ditambah Y pangkat 2n-1 habis dibagi oleh X plus Y untuk setiap n bilangan asli. Dan ini sudah terbukti ya, sesuai dengan pekerjaan kita. Soal 8, buktikan bentuk ini ya. Jadi nanti caranya langkah ke-1 kita coba untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 berarti ruas kiri hanyalah satu suku, 1 per 1 kali 2 kali 3. Nah nanti yang ruas kanannya berarti 1, kemudian n tambah 3, 1 tambah 3 itu 4, per yang bawahnya di sini 4, kemudian 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3 ya gitu. Jadi nanti saya dapati ini 4 ini dengan 4 ini habis. Maka dapatnya adalah 1 per 2 kali 3, 6 sama dengan 1 per 6 ya. Terbukti untuk n sama dengan 1. Kalau misalkan masih pengen nyoba untuk n sama dengan 2 juga boleh. N sama dengan 2. Pada saat n-nya 2 berarti 1 per 1 kali 2 kali 3 ditambah 1 per 2 kali 3 kali 4 ya. Sama dengan yang di sini kalau 2 n-nya 2 ya, berarti 2 dikalikan dengan 2 tambah 3 itu 5 per 4, kemudian 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2 nanti 4 ya. Berarti akan saya dapati 1 per 6 ditambah 1 per 24 sama dengan 2 kali 5, 10. Atau nanti saya sederhanakan dikit, 2 dengan 4 ya, sehingga di sini jadi 2. Maka yang di kanan akan jadi 5 per 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24 ya. Nah ini berarti nanti 4 per 24 tambah 1 per 24 berarti juga 5 per 24 sama dengan 5 per 24. Terbukti ya. Oke ya, langsung aja langkah 2. Langkah 2 pakai pemisalan ya gitu. Yang kedua pemisalan, yaitu nanti misal untuk n sama dengan k benar ya. Jadi biar enak saya copy paste aja ya. Jadi bentuk ini n-nya kita ganti dengan k. Jadi yang ini akan saya ganti nih. Yang kanan diganti total ya itu. Jadi nanti yang ada di sini akan menjadi k dikalikan dengan k plus 1 dikalikan dengan k plus 2. Sama dengan nanti yang ruas kanannya adalah k dikalikan dengan k plus 3 per yang bawahnya adalah 4 dikalikan k plus 1 dikalikan k plus 2. Gitu ya. Seperti ini hanyalah pemisalan ya. Misalkan bentuk ini benar ya. Nah, terus untuk langkah ketiga. Untuk langkah ketiga kita coba untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita coba untuk n sama dengan k plus 1. Pertama saya coba dulu untuk ruas kanan. Ruas kanan bentuknya seperti ini. Ruas kanan. Bentuknya adalah gini. Jadi kalau n-nya k plus 1 berarti nanti di sini akan menjadi k ditambah 1. Dikalikan dengan k ditambah 1 plus 3 ya, berarti k plus 4 per yang bawahnya nanti adalah 4 dikalikan k plus 2 dikalikan k plus 3. Seperti itu. Nah, terus
kalau udah gini gimana nih gitu. Nah, kita coba untuk ruas kiri sekarang. Ruas kiri sama dengan apa nih gitu. Ruas kiri bentuknya adalah gini. Nah, inilah ruas kiri. Kalau n-nya k plus 1 berarti nanti bentuknya gini, mirip dengan ini. Nanti di sini tinggal ditambah 1 per. Ini akan jadi k plus 1. Ya di sini k plus 1 ditambah 1 berarti k plus 2, seterusnya nanti k plus 3. Gitu. Bentuk ini lengkapnya bisa saya tulis gini nih. Ini gini. Nah, sebelum suku yang ini pasti akan ada suku yang seperti ini. Penyebutnya itu kayak ini, yaitu nanti k dikalikan k plus 1 dikalikan k plus 2. Nah, pembilangnya 1 ya gitu. Nah, terakhir di sini sukunya adalah yang ini. Nah, itu. Nah, sekarang sesuai dengan langkah 2, yang ini tuh ada penggantinya nih. Nah, di langkah 2 penggantinya apa? Ini nih. Oh, mana? Ini ya. Jadi di langkah 2 itu ada bentuk seperti ini. Nah, jadi ternyata bentuk yang ini mirip sekali dengan ini. Jadi ini boleh saya ganti gini gitu ya. Jadinya nanti hasilnya sama dengan ini ditambah ini. Nah, gitu. Nah, sekarang cara menjumlahkan ini gimana? Ini kita atur-atur aja, kita jumlah sampai akhirnya bisa seperti ruas kanan. Kalau udah sama ya berarti sudah terbukti. Nah, cara menyamakan itu gini saja lah. Ini yang sama k plus 1, k plus 2. Ini ada di sini semua. Ini kita keluarin aja dulu. K plus 1, k plus 2. Jadi 1 kalikan k plus 1 dikalikan k plus 2. Nah, penyebut ini udah habis, maka pembilangnya tinggal k dikalikan k plus 3 per 4. Ditambah, ini k plus 1 kali k plus 2, berarti nanti 1 per k plus 3. Gitu ya. Jadi nanti dapatnya gini. Yaitu nanti akan saya dapatin yang ini sama. Nah, cuman yang di dalam kurung ini yang berubah nih. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya nanti akan menjadi 4 dikalikan k plus 3. Sementara pembilangnya bagian ini saya kali k plus 3. Berarti dikali k plus 3 kuadrat atau langsung aja k kuadrat plus 6k plus 9. Baru hasilnya saya tambah dengan 1. Bukan ditambah 1 ya, tapi satunya dikali ini nih, ditambah 4. Jadi dapatnya nanti seperti ini nih. Pembilangnya adalah 1 dikali ini. Ini kalau saya kalikan jadinya nanti k pangkat 3 ditambah dengan 6k pangkat 2 ditambah dengan 9k ditambah dengan 4 per
yang bawahnya lagi nanti K plus 1, K plus 2, K plus 3 dikali 4. Jadi 4 dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2 dikalikan K plus 3 ya itu. Nah sekarang ini tuh mau kita arahkan ke ruas kanan, bentuknya harus sama persis dengan ruas kanan. Ruas kanan bentuknya gimana sih? Ini loh. Jadi yang dari ruas kiri ini harus bisa seperti ini target kita. Nah sekarang kalau kita lihat penyebutnya, nah di sini kan 4 K plus 2 K plus 3, 4 K plus 2 K plus 3, yang nggak ada apa? K plus 1. Artinya K plus 1 ini pasti kecoret dengan yang atas. Jadi nanti yang atas ini akan saya faktorkan menjadi K plus 1 dikalikan, yang pasti di sini K kuadrat ya. Karena K kuadrat dikali K ya pastilah K pangkat 3. Ditambah sekian K, saya nggak tahu berapa ya, ini ada bilangannya di sini. Nah baru nanti saya tambah dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 1 harus jadi 4. Sementara yang di sini 9K, itu saya dapat dari dua kemungkinan. Pertama, 1 dikali K, terus 4 dikali K, itu ya. 1 dikali sekian K, ditambah 4K, harus jadi 9K, ya gitu. Karena yang di sini udah 4K, berarti yang di sini harus 5K, ya. Jumlahnya 9. Kalau kita cocokin bagian K kuadrat, harusnya cocok. K kuadrat saya dapat dari K dikalikan 5K. Jadi 5K kuadrat terus 1 dikalikan K kuadrat. Jumlahkan jadilah 6K kuadrat. Nah, udah cocok ya gitu. Jadi pemfaktoran sudah berhasil. Nah, tinggal yang bawahnya itu adalah nanti 4 dikalikan K plus 1. Baru saya kalikan dengan K plus 2 dikalikan dengan K plus 3. Nah, otomatis nanti di sini K plus 1 ini akan habis. Nah, jadi nanti saya dapati K kuadrat plus 5K plus 4, ini kalau saya faktorkan, berarti sama aja K plus 1 dikalikan K plus 4. Gitu ya. Per yang bawahnya ini nanti saya tulis sama aja 4 kali K plus 2 kali K plus 3. 4 kali K plus 2 dikalikan K plus 3. Hasil ini kan sama ya dengan ini ya, ruas kanannya. Jadi nanti di sini sudah terbukti. Soal ke-9, buktikan bahwasannya sepertiga ditambah 2 per 9 ditambah 3 per 27 dan seterusnya ditambah n per 3 pangkat n sama dengan 3 pangkat n plus 1 dikurang 2n min 3 per 4 kali 3 pangkat n ya. Langkah pertama tentunya kita coba di saat n sama dengan 1. Ruas kiri otomatis cuma sebuah suku saja yaitu sepertiga, dan ruas kanan kalau saya isi 1, 3 pangkat 1 plus 1, 3 pangkat 2 jadi 9. 2 kali 1, 2 dikurangi 3 per 4 dikali 3 pangkat 1, 3. Jadi yang di kiri 1 per 3, yang di kanan adalah 9 dikurangi 2, 7 dikurangi 3, 4 ya. 4 per 12. Jadi saya dapati 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Nah, terbukti ya. Langkah 1 sudah terbukti. Nah, kalau mau ditambahin boleh, sebenarnya udah cukup. Tapi kalau saya lebih suka saya tambahin, saya coba dulu untuk n sama dengan 2. Kalau n-nya 2, maka di sini di kiri akan menjadi 2 suku, yaitu 1 per 3 ditambah 2 per 9. Sama dengan yang di kanan, ini 2 tambah 1, 3, 3 pangkat 3, 27 dikurangi 2 kali 2, yaitu nanti 4 dikurangi 3 per 3 pangkat 2, 9 kali 4, 36. Berarti ini akan menjadi 1 per 3 per 9 ditambah 2 per 9. 27 dikurangi 4, yaitu 23 dikurangi 3, nanti akan jadi 20 per 36. Ini atas bawah bisa dibagi 4. Yang di kiri 3 tambah 2 berarti 5 per 9. Sama dengan yang di bawahnya 20 bagi 4 juga 5. 36 bagi 4, 9. Oh sama ya gitu. Mau tambahin coba n-nya 3, silakan ya supaya lebih yakin ya. Sekalian lah ya, n-nya 3. Gimana kalau n-nya 3? N-nya 3, maka di kiri artinya akan jadi 3 suku, yaitu nanti 1 per 3 ditambah 2 per 9 ditambah 3 per 27. Yang di kanan nanti kalau ini 3, 3 tambah 1, 4, 3 pangkat 4, 81
2 kali 3, 6 dikurangi 9 per 4 dikalikan 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi yang di kiri kalau saya samakan penyebut 27, ini bagi 3 yaitu 9 ditambah dengan 27 bagi 9 itu 3 kali 2 6 ditambah yang berikutnya 3. 81 kurang 6 baru saya kurangi ini 3 ya, bukan 9 ya. Ini tetap 3. Jadi 81 dikurang 9 nanti akan ketemu 72 per 4 dikalikan 27. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 3, 18 dibagi 27. Nanti 72 bagi 4 itu 18 dibagi 27. Cocok lagi ya itu. Oke ya, cukup ya langkah ke-1. Yang kedua, untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K kita misalkan benar. Jadi 1/3 ditambah 2/9 tambah 3/27 tambah seterusnya sampai K per 3 pangkat K itu akan sama dengan 3 pangkat K plus 1 dikurangi 2K min 3 per 4 kali 3 pangkat K. Nah, terus kemudian nanti langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini kita lakukan ketika N sama dengan K plus 1. Itu. Nah, pertama kita cek dulu yang ruas kanan. Nah, ruas kanan sama dengan apa tadi? Mari kita lihat ruas kanannya. Jadi saya dapatin ini. Jadi kalau N-nya K plus 1, nanti 3 pangkat K plus 1 tambah 1 yaitu K plus 2 dikurangi 2 K plus 1 dikurangi 3 per yang bawahnya adalah 4 dikalikan 3 pangkat K plus 1. Artinya bentuk ini akan menjadi 3 pangkat K plus 2 dikurangi 2K min 2 dengan min 3 akan jadi min 5 per yang bawahnya adalah 4 dikali 3 pangkat K plus 1. Nah, sekarang yang ruas kiri. Ini ruas kiri. Bentuknya begini. Jadi nanti akan menjadi 1/3 ditambah 2/9 ditambah 3/27 ditambah seterusnya. N-nya silakan diganti K plus 1 sehingga nanti akan menjadi K plus 1 per yang bawahnya 3 pangkat K plus 1. Nah, setelah itu kita hitung sama dengan 1/3 ditambah 2/9 ditambah 3/27 ditambah seterusnya. Sebelum bentuk ini, sebenarnya bentuknya nanti akan menjadi gini ya, seperti ini. K per 3 pangkat K. Baru saya tambah K plus 1 per 3 pangkat K plus 1. Nah, sekarang yang bagian ini gimana nih? Itu bagian ini udah ada pemisalannya di langkah kedua. Kita cek aja langkah kedua tadi gimana. Oh, kita misalkan ini ya gitu. Jadi kita lihat di bawah ini. Nah, ini ya. Jadi nanti yang ada di sini itu akan menjadi 3 pangkat K plus 1 dikurangi 2K dikurangi 3 per yang banyak 4 dikali 3 pangkat K. Jadi otomatis yang sebelah sini habis. Nah, ini jadinya nanti adalah 3 pangkat K plus 1 dikurangi 2K dikurangi 3 per
yang bawahnya 4 dikali 3 pangkat K. Baru hasilnya saya tambah dengan K plus 1 per 3 pangkat K plus 1. Nah, kita lihat dulu langkah yang ruas kanannya ya, gitu. Ruas kanan sebenarnya hasilnya harus kayak apa sih? Hasilnya itu harus kayak ini. Jadi target kita mau mengubah bentuknya seperti ini nih, gitu. Jadi penyebutnya 4 dikalikan 3 pangkat K plus 1. Nah, supaya di sini 3 pangkat K plus 1 atas bawah saya kali 3. Nah, gitu. Kalau ini 3 pangkat K plus 1 kali 4, supaya di sini ada 4, maka atas bawah sama-sama saya kali dengan 4. Sehingga akan saya dapati 3 dikalikan ini gitu. Kemudian dikurangi dengan 3 kali ini, yaitu nanti 6K dikurangi 9 per. Jadi kalau 3 dikalikan 3 pangkat K, nanti pastilah 3 pangkat K plus 1. Nah, kemudian saya tambah dengan suku berikutnya, yaitu 4K ditambah 4 per 4 dikalikan 3 pangkat K plus 1. Nah, sekarang penyebut sudah sama nih. Maka nanti dapatnya 3 dikalikan 3 pangkat K plus 1. Itu artinya sama aja 3 pangkat K plus 2. Dikurangi 4K dengan plus 4K, maka nanti akan jadi min 2K, kemudian min 9 dengan 4 akan jadi min 5. Per, yang bawahnya adalah 4 dikalikan 3 pangkat K. Ternyata hasil ini sama persis dengan ruas kanan ya. Jadi kalau udah sama persis berarti sudah terbukti. Soal ke-10, untuk N bilangan asli, buktikan bahwa 19 pangkat N min 1 habis dibagi 6. Nah, jadi nanti langkah pertama kita coba pada saat N sama dengan 1 ya. Jadi 19 pangkat N min 1 berarti ketika N-nya 1 menjadi 19 min 1. Jadi nanti 18 ya. Dan ternyata 18 ini pasti habis dibagi 6. Nah, terus kondisi kita coba N sama dengan 2 sekalian biar lebih puas. Jadi ketika N sama dengan 2, maka 19 pangkat N min 1. 19 pangkat 2 itu 361 kurangi 1 ya. Sehingga jadi 360. Kalau 360 dibagi 6 maka jadi 60. Nah, jadi nanti 360 itu habis dibagi 6. Itu. Nah, sekarang kita coba langkah kedua, yaitu nanti kita misalkan ya. Misal untuk N sama dengan K plus 1 benar. Itu. Artinya nanti 19 pangkat, bukan K plus 1 ya, K saja. 19 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 6. Nah, terus kemudian yang ketiga. Kita akan mencoba untuk N sama dengan K plus 1. Jadi caranya nanti saya dapati 19 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Itu sama aja nanti 19 pangkat K dikali dengan 19 dikurangi 1. Maka saya dapat, kita kan harus memunculkan bentuk 2 ya. Bentuk yang di langkah 2 itu bentuknya 19 pangkat K min 1 ya. Baru nanti akan saya tambah lagi 1, baru saya kali 19 dikurangi 1. Jadi hasilnya 19 pangkat K min 1 dikalikan 19 ditambah 1 kali 19 adalah 19 dikurangi 1 ya. Dapatnya adalah 19 pangkat K min 1 dikali 19 ditambah 18.
Nah, jadi nanti suku pertama ini habis dibagi 6. 18 jelas, ini pun habis dibagi 6. Kenapa ini habis dibagi 6? Nah, ini udah kita misalkan di langkah 2. Di langkah 2 ini kita udah mengatakan kalau 19 pangkat K min 1 habis dibagi 6. Ini sesuai langkah 2. Jadi 19 pangkat K plus 1 min 1 itu habis dibagi 6 ya. Dengan mengganti K plus 1 dengan N, kita bisa ambil kesimpulan jadi 19 pangkat N min 1 habis dibagi 6.